Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini saya ingin membahas tentang tiket pertandingan antara Indonesia versus Bahrain yang akan mulai dijual pekan depan, kalau tidak salah mulai tanggal 4 Maret nanti. Kita sama-sama tahu bahwa pertandingan melawan Bahrain adalah pertandingan yang krusial bagi Indonesia, karena Indonesia perlu meraih kemenangan lawan Bahrain agar bisa mempertahankan atau menjaga peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Apakah itu langsung di round 3 atau harus bermain dulu di pertandingan-pertandingan lanjutan di round 4? Tapi kemenangan lawan Bahrain adalah harga mati jika Indonesia ingin lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa untuk membeli tiketnya teman-teman harus mempunyai yang namanya Garuda ID. Dan saya harapkan teman-teman juga bisa bersiap-siap dengan jari-jari kalian untuk bisa membeli tiket tersebut. Harganya tentu teman-teman sudah mengetahui. Jika belum tahu, maka teman-teman bisa langsung searching tentang harganya, yang kalau tidak salah, harga termurahnya adalah 240.000 dan harga termahalnya adalah 1,4 juta. Dan kali ini kita tahu bahwa timnas Indonesia akan dilatih oleh pelatih baru, Patrick Kluivert, yang merupakan pertandingan kandang pertama bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih dari timnas Indonesia. Karena sebelumnya nanti Patrick Kluivert harus membawa timnas Indonesia bermain dulu di kandang Australia. Artinya first home match bagi Patrick Kluivert ini tentu adalah momen yang sangat istimewa pada saat nanti tentu dia akan melihat Stadion Gelora Bung Karno itu full house. Dan full house juga diperlukan agar menyulitkan juga para pemain Bahrain di atas lapangan. Karena kita tahu bahwa Bahrain jarang bermain di hadapan penonton yang begitu banyak, yang kemungkinan jumlah penonton nanti di atas 60.000 orang. Tapi saya harapkan teman-teman yang hadir nanti di dalam stadion juga bisa menjaga ketertiban. Dan sebagai supporter yang baik, kita juga perlu menunjukkan kepada dunia bahwa kita sebagai supporter juga bisa respect kepada tim tamu. Karena sepak bola itu mengajarkan kita sportivitas dan tentunya fair play. Jadi jangan sampai ada kejadian-kejadian negatif yang juga bisa merusak citra dari Indonesia, karena kita perlu menjaga status kita sebagai tuan rumah dan kita perlu menunjukkan bahwa Indonesia punya supporter-supporter yang hebat. Oleh karena itu teman-teman, saya harapkan juga Patrick Kluivert nanti di pertandingan pertamanya sebagai pelatih timnas Indonesia lawan Australia juga bisa mendapatkan formula yang sesuai di pertandingan tersebut. Tentu tidak akan mudah bagi Patrick Kluivert pertandingan pertama ya lawan Australia ya. Kan mainnya juga away. Dan memang ada beberapa pemain dari Australia diberitakan mengalami cedera sehingga tidak akan bermain lawan Indonesia. Tapi tetap saja Australia adalah tim yang lebih matang daripada timnas kita. Artinya memang nanti lawan Australia, Patrick Kluivert dan juga jajaran pelatih lainnya dari timnas Indonesia ini harus memutar otak untuk bisa mencari strategi yang pas. Belum tentu juga akan bermain menyerang, karena bahaya juga dengan counter dari Australia. Tapi tidak salah juga bermain strategi pragmatis, yaitu defend and counter. Sama sekali tidak salah, karena yang paling penting bagi timnas Indonesia itu mendapatkan yang namanya poin. 1 poin saja di Australia itu, kalau menurut saya merupakan poin yang sangat berharga, poin yang sangat mahal. Dan saya harapkan nanti untuk pertandingan lawan Bahrain akan ada strategi yang lebih menyerang. Karena kan timnas kita akan bermain di kandang sendiri. Harus menyerang, nggak bisa memberikan ruang bagi para pemain Bahrain di atas lapangan. Jadi harus menekan mereka terus. Dan kalau bisa dari peluang pertama itu sudah mencetak gol. Tapi selain itu juga kita kan masih menunggu pemain-pemain mana saja yang nanti akan dipanggil oleh Patrick Kluivert, yang saya harapkan pekan depan itu sudah dirilis. Dan apakah nanti akan ada pemain baru? Ya pemain baru pasti ada, karena kan akan ada beberapa pemain keturunan ya yang diberitakan siap membela timnas Indonesia. Salah satunya kita tahu yang sudah pasti adalah Oli Romeni.
Meskipun ya Ole ini apakah langsung dimainkan dari awal, kita juga belum tahu. Karena pertandingan away itu sangat berat bagi timnas Indonesia. Tapi satu plus point, sejauh ini timnas Indonesia itu di pertandingan away itu selalu mencetak gol. Nah, yang saya harapkan dengan nanti adanya Ole atau mungkin pemain lain yang dipilih oleh Patrick Kluivert, mungkin juga Marcelino yang dimainkan dari awal, ya minimal pintar mencari ruang. Karena Australia itu bermain dengan yang namanya mid block. Dan di pertahanan itu biasa mereka man marking. Nah, memang saya tahu pertandingan masih lama, tapi sedikit banyak lah saya berikan kisi-kisi. Jadi ini adalah hal-hal penting yang perlu juga dicatat oleh Patrick Kluivert nanti untuk pertandingan away. Kemudian pertandingan home. Nah, ini yang kita harapkan, ada permainan yang kita semua tunggu, yaitu total football. Permainan menyerang, mengandalkan ball possession, melibatkan lebih banyak pemain dalam proses menyerang. Dan saya pikir gak perlu juga menang dengan skor 5 atau 6-0 lawan Bahrain. 1-0 pun cukup, karena yang diperlukan itu 3 poin. Karena sebetulnya kalau sekarang kita melihat dari posisi Indonesia sementara ini, walaupun kita belum tahu nanti hasilnya lawan Australia seperti apa, mudah-mudahan bisa menang. Kalau nggak menang ya minimal draw lah, ya. Tapi untuk sementara ini, kalau menurut saya teman-teman, rivalnya itu adalah Bahrain dan China. Apalagi di pertemuan pertama kan, timnas Indonesia belum bisa mengalahkan Bahrain dan China kan. Away kan dua-duanya kan. Artinya pada saat nanti akan bermain home, harus bisa meraih kemenangan. Nah, sekarang kan juga sudah ada Jordi Cruyff kan, yang diberitakan sebagai penasihat teknis dari timnas Indonesia, yang juga nanti akan dibutuhkan untuk bisa mencari atau memilih direktur teknik. Artinya nih sekarang sudah banyak pelatih di timnas Indonesia, betul dong? Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanzat, Gerald van den Berg, walaupun Gerald nanti akan melatih timnas Indonesia U23, plus ada Jordi Cruyff. Kalau pelatih kiper itu kan beda ya, itu khusus untuk kiper. Jadi akan ada 5 sosok yang memikir dan juga kemudian menentukan permainan seperti apa yang akan dimainkan oleh para pemain. Meskipun saya sampai hari ini belum tahu siapa nanti yang akan membuat keputusan. Oke, let's say Patrick Kluivert, tapi apakah dia bisa membuat keputusan secara sendiri? Belum tentu juga. Mungkin dia juga perlu masukan yang lebih dalam dari rekan-rekan yang lain. Walaupun kita masih menunggu akan ada atau tidak asisten pelatih lokal. Sampai hari ini kan, ya sampai saya memuat konten ini kan belum ada ya pengumuman ya. Tapi saya pikir jika ada pelatih lokal juga bagus untuk pelatih lokal tersebut, biar mendapatkan knowledge, ya, ilmu dan juga pengalaman dari Patrick Kluivert, Danny Lanzat, dan tentunya Jordi Cruyff. Karena Jordi Cruyff dan Kluivert kan bermain di klub-klub besar kan, seperti Barcelona kan, sama-sama pernah bermain bagi Barcelona. Jadi yang saya harapkan nih untuk pertandingan Bahrain, ya teman-teman bisa memenuhi Stadion Gelora Bung Karno, karena sedikit banyak harus juga menyulitkan atau mengganggu mental dari para pemain Bahrain. Itu kalau penuh itu GBK. Ya kan, saya masih ingat tuh waktu pertandingan Piala Asia 2007 tuh. Waduh, GBK tuh penuh, kalau nggak salah 70.000 tuh pada saat itu. Wah, sulit itu tim-tim lawan main. Dan Bahrain kalah kan di pertandingan tersebut, meskipun pertandingan lawan Bahrain itu nggak full house. Banyak juga tempat duduk yang kosong pada saat itu. Tapi saya nonton live, dan itu bukan main malam, itu main sore. Tapi kalau dipenuhi, dan kemudian permainan di atas lapangan juga rapi, ya permainan indah nantilah kita pikirkan. Kalau mau total football pun yang penting menyerang, mencetak gol, dan meraih kemenangan itu kan penting kan. Tapi jika stadion itu full, tribun itu full, dengan supporter timnas Indonesia, tentu kita semua yang berada di sana dan tentu menjaga ketertiban, permainan rapi, habis itu Bahrain. Walaupun ini menarik, yang saya baca berita akhir-akhir ini bahwa pelatih dari Bahrain optimis bisa berbuat sesuatu nanti di Jakarta. Ya bagus juga, dia ada rasa optimisme, biarlah dia percaya diri. Ya kan? Biarlah dia overconfident. Tapi nanti kan yang akan ditentukan kan di atas lapangan. Jadi ya inilah pertandingan yang kita semua tunggu-tunggu tuh sebetulnya lawan Bahrain, karena kita tahu lah apa yang terjadi pada saat di kandang Bahrain kan. Kita tahu wasitnya seperti apa pada saat itu. Nah memang informasinya juga sudah ada ya, wasit mana yang akan memimpin pertandingan ini. Tapi ya jangan teman-teman nyerang juga, gak perlu. Kita harapkan yang penting pertandingan berjalan fair, ya kan? Gak ada keputusan-keputusan yang aneh. Karena sebelumnya juga Indonesia menang di kandang sendiri lawan Arab Saudi loh, tim yang kuat loh, dengan skor yang meyakinkan loh pada saat itu 2-0 loh. Apalagi sekarang dengan penambahan beberapa pemain baru, dan saya harapkan nanti jika ada nama baru, pemain lokal, walaupun saya ragu pemain lokal itu akan diberikan kesempatan tampil untuk waktu yang lama, apalagi lawan Australia, karena ini kepentingan untuk mendapatkan poin.
Walaupun banyak saya tahu yang mungkin merasa bingung, wah ini semakin banyak pemain keturunan. Ya memang harus seperti ini konsepnya. Kalau mau bawa Indonesia lolos ke Piala Dunia, sorry to say. Karena sejauh ini ya para pemain timnas kita yang dibina dari kompetisi domestik ya memang belum punya standar permainan seperti para pemain keturunan. Jadi ini bukan artinya like or dislike, enggak. Tapi sesuai dengan kebutuhan tim. Jadi gimana caranya kalau mau memakai lebih banyak pemain yang dibina dari kompetisi domestik, tapi mereka nggak bisa perform. Bukan saja secara teknis permainan di high level seperti sekarang, di pertandingan kualifikasi Piala Dunia, tapi juga dari segi mentalitas. Bisa gak mentalnya kuat? Kan belum tentu juga, apalagi nanti pada saat main away di kandang Australia. Walaupun banyak yang berharap bahwa Rizky Ridho dan juga Marcelino minimal bisa bermain, ya tergantung juga nanti dari Patrick Kluivert. Dan saya pikir dalam hal ini kita juga jangan sok-sok intervensi. Biarkanlah dia memilih pemain-pemain mana saja yang akan diturunkan dari awal, dan kira-kira pemain mana yang nanti akan masuk sebagai pemain pengganti. Bahkan nanti kalau pemain yang dia panggil gak usah berisik lah kita. Kita harapkan yang terbaik saja bagi Timnas Indonesia, karena kita adalah supporter dari Timnas Indonesia. Jadi siapapun pelatih yang mendukung perlu kita dukung juga. Jangan kita udah teror pelatih yang baru ini, karena dia juga belum bekerja kan. Dan ada 5 loh pelatih bos, bukan 1. Masa pakai 5 pelatih gak bisa lolos ke Piala Dunia? Bisa dong ya, artinya peluangnya ada. Dan kita semua sebagai supporter pun perlu menjaga peluang tersebut. Dan kita mulai dengan membeli tiket yang pertandingan lawan Bahrain. Dan jika teman-teman nanti mau away ke Australia, ya saya harapkan teman-teman sudah punya tiketnya. Walaupun yang saya dapat informasinya tidak mudah juga mendapatkan tiketnya, tapi saya harapkan teman-teman sudah mendapatkan tiketnya dan menjaga juga ketertiban pada saat nonton pertandingan away. Dan kita harapkan Timnas Indonesia juga bisa mendapatkan poin di 2 pertandingan di bulan Maret nanti. Wah sebentar lagi ya. Dan saya harapkan tentu semua pemain akan berada dalam kondisi fit, biar Patrick Kluivert juga nggak pusing untuk memanggil pemainnya. Jadi jika semua tersedia, ya walaupun Ragnar kan tidak bisa bermain, tapi sepertinya Ragnar akan dibawa nanti. Ya jadi kalau memang lebih banyak pemain yang fit, pemain-pemain bisa bermain, yang kita harapkan ada sinergi yang baik antar lini dan akan ada hasil akhir yang positif. Tapi bagi teman-teman yang mau nonton pertandingan Bahrain, jangan lupa kalau nggak salah tanggal 4 Maret itu dibuka, langsung tekan beli jika memang kalian ingin menonton di dalam stadion. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.